Yang sama-sama kita hormati guru kita Mukarram Mukarram Bapak Kiai Abdul Rahman Anwar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM kita Masjid Al-Hilal Mukarram Mukarram Al-Ustaz Haji Insinyur Firdaus Rajab. Yang sama-sama kita hormati Dewan Penasihat DKM Al-Hilal Mukarram Mukarram Al-Ustaz Haji Insinyur Ubaidillah. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita Al-Ustaz Haji Hamdani, Al-Ustaz Haji Bahtiar, dan para guru-guru lainnya yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. Yang sama-sama kita hormati pula Ketua RW kita Bapak Selamat Raharjo dan penceramah tunggal kita pada pagi hari ini Al-Mukarram Mukarram Kiai Haji Muhammadin Asni. Syukur alhamdulillah karena kita percayakan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, pagi ini seperti biasa di minggu kelima kita akan mendatangkan penceramah dari luar sebagai vitamin baru kita dalam rangka kita memperkaya pengetahuan kita. Sebelum beliau menyampaikan isi ceramahnya, seperti biasa saya akan membacakan kurikulum kita beliau supaya kita lebih akrab dengan penceramah kita. Beliau ini adik saya nih. Saya punya adik itu ada 12. Beliau adik pertama. Kalau yang Labiru Ustaz Munawir adik yang 12. Kalau orang sekarang punya anak 3 udah banyak. Kalau dulu 12. Alhamdulillah sehat semua. Subur ya. Beliau ini awal belajarnya di sekolah bapak. Jadi ayah atau abi, saya punya abi punya yayasan, punya sekolah dulu namanya Madrasah Diniyah, namanya Nurul Alam di Jawa Timur. Beliau adalah belajar awal dari situ. Setelah itu mondok di pondok pesantren Darul Rahman Asuhan Kiai Sukarno. Dulu masih berada di Jalan Semakati. Setelah itu beliau melanjutkan belajar juga ke Poso. Setelah dari Poso, baru beliau ini ke Al-Azhar, Kairo Mesir. Setelah itu belajar lagi di PTII, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, dan terakhir beliau ini adalah sebagai pimpinan Yayasan Al-Mubarak yang bertempat di
Yang terakhir, setelah nabi selesai pulang, jangan langsung pulang ke rumah. Ya, makan. Panitia masjid ini kalau kita sudah menyediakan jamuan secara jasmani, tapi makanan katanya di bawah. Kalau nanti turun bawa jangan langsung pulang pakai makan. Saya kira itu bisa sampaikan. Mohon maaf ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Al-Mukarram Akhina Fillah Ini Abdul Rahman Anwar Ta'ala yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Hilal Ustaz Insinyur Haji Firdaus Razak. Kalau namanya sudah familiar, saya kenal banget, tapi orangnya baru ini di sini. Yang saya hormati pula penasehat DKM Masjid Al-Hilal Al-Mukarram Ustaz Insinyur Haji Ubaidillah. Ya Allah, gede banget kita kelihatan nomor ya. Yang saya hormati pula Al-Mukarram Ustaz Haji Abdul Rahman Ilsi. Saya baca yang tulisan ini ya. Yang saya hormati pula Al-Mukarram Ustaz Haji Nahrawi. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustaz Haji Hamdani. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustaz Maulana. Ada Ustaz Maulana. Yang saya hormati Ketua RT 01 Bapak Selamat Raharjo. Selamat ya. Dan tentunya yang saya hormati Akhil Kabir, abang saya yang tadi sudah memberikan sedikit banyak komentar tentang saya, Al-Mukarram Tanda Ustaz Haji Ahmad Ibni Asmi MPD. Beliau ini abang saya satu-satunya. Punya abang mengaku karena dia nomor 1, saya nomor 2. Saya itu keluarga besar. Ada 12. Kalau sekarang nyari anak, punya anak sampai 12 anak ya. Jarang. Tapi kalau orang dulu karena masih akidah yang kuat, banyak anak, banyak rezeki, itu benar-benar diyakini. Makanya kadang-kadang kita berpikir rezeki itu cuma harta, cuma duit. Padahal rezeki itu banyak anak juga termasuk rezeki.
Makanya kadang-kadang beda-beda orang itu dikasih rezeki. Ada yang dikasih rezeki duitnya banyak, hartanya banyak, jabatannya berlebar, tapi nggak dikasih rezeki anak. Ada lagi yang dikasih rezeki duit pas-pasan, tanah juga agak lebar, tapi dikasih rezeki anak-anaknya banyak. Jadi kita melihat konsep rezeki ini harus benar-benar mengerti, dan ini sudah diamalkan oleh orang-orang tua kita dan diyakini. Maka dalam ungkapan ulama dikatakan bahwa kullu man lam yaqtafid lam yaqtafid. Siapa orang yang tidak yakin, maka dia tidak akan mengambil manfaat dari apa yang dia lakukan. Orang itu benar-benar yakin kalau anak itu rezeki. Tapi orang sekarang paradigma berpikirnya berubah. Banyak anak jadi ribet. Ya, ngurusin anak saya aja susah, apalagi 12. Jadi dari berapa berpikir yang salah inilah akhirnya kita merasa kurang bersyukur. Kalau dikasih anak banyak kurang bersyukur, tapi kalau dikasih duit banyak, tanah banyak, kontrakan banyak, baru apa? Bersyukur. Makanya kita kalau dikasih anak itu, alhamdulillah ini rezeki yang Allah kasih ke kita dalam dunia. Coba kita punya anak satu, ditukar sama motor NX 1, mau gak? Atau dibeli sama orang nih, anak lu nih, bahasa kita nih, gue beli satu 100 juta, enggak? Kalau itu anak kita 1 miliar itu belum tentu mau dan gak mau, biar kita susah, ini anak saya. Kalau kita kasih harga satu anak 2 miliar, punya anak 12 kira-kira udah berapa? Kalian punya kontrakan 100 ribu. Maka cara berpikir harus begitu. Ada orang dikasih rezeki harta, tapi Allah tidak kasih rezeki dia. Ada orang yang kasih rezeki anak, tapi Allah kasih rezeki dia harta. Dan semua itu wajib kita syukuri. Kenapa kita bersyukur? Karena kita melihat al-mu'min yang memberikan nikmat anak dari Allah. Kan nggak mungkin anak itu bikinan kita, ciptaan kita, nggak ada. Anak itu ciptaan Allah. Ayat pertama yang itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi ada banyak nama-nama Allah, ada banyak sifat-sifat Allah. Yang paling populer kita kenal itu ada 99 yang disebut Asmaul Husna. Tapi ketika Allah menurunkan Al-Quran, sifat Allah yang paling pertama dikasih tahu, diberitahu kepada kita adalah khalaq. Khalaq itu al-khalaq, al-khaliqul bari'ul musawwirul muqtarul. Jadi sebelum Allah memberitahu tentang Rahman Rahim, yang paling pertama itu khalaq. Kita disadarkan oleh kamu itu ciptaan Allah, ciptaan saya. Kamu gak punya apa-apa. Apa sih kita punya? Coba kita nih punya rumah megah, emang bikinan kita. Kalau kita bisa bikin muka sendiri, nggak mungkin tamak-tamaknya begini. Pasti kita bikin lebih apa? Lebih gampang dari yang sekarang. Kaki, tangan, belum akal dan lain sebagainya, itu bukan ciptaan kita, itu ciptaan Allah. Karena itu ciptaan Allah, maka wajib kita bersyukur. Bersyukur apa? Karena Allah telah memberikan kita nikmat
Dimana Pak? Ditakdirkan kita oleh Allah menjadi seorang manusia. Kita dijadikan manusia itu dalam makhluk gitu. Coba kita kalau dijadikan sapi, dikit lagi lebaran haji, udah gitu kira-kira. Kalau kita ditakdirkan jadi ayam, nggak mau dekat-dekat sama tukang redok. Kalau kita ditakdirkan jadi ikan lele, nggak mau kita ketemu sama tukang apa. Tapi Allah menciptakan kita sebagai seorang itu wajib disyukuri. Makanya banyak kadang-kadang orang yang tidak mau bersyukur karena dia merasa apa yang ada di dirinya itu ciptaan dia. Kalau mata kita, muka kita, tangan kita, mulut kita, kaki kita itu ciptaan Allah, apalagi harta kita. Bagaimana mungkin kita punya harta kalau Allah gak ciptakan otak, gak ciptakan muka, gak ciptakan kaki, gak dikasih umur, gak dikasih usia? Bagaimana mungkin kita bisa punya harta banyak? Makanya pentingnya kita itu merubah cara berpikir bahwa semua yang ada pada diri kita itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Jadi kasih waktu cuma sampai 5:30 ini. Ya, makanya rada cepat dikit ngomongnya ya, nggak apa-apa ya. Saya disuruh sama kita tuh beberapa hari yang lalu namanya sama abang. Padahal jelek-jelek ini saya ada jadwal di masjid lain. Begitu ditelepon, aduh, dari komandan ini. Ya, udah langsung saya ACC. Kenapa kita berpikir begini? Saya dulu diajarin oleh kiai saya, itu kalau kita memenuhi undangan, lihat siapa yang lebih dekat, siapa yang lebih khusus ke kita. Dari cara nyambung domir aja, domir itu kan dua huruf ya. Itu kalau di dalam Al-Quran disebutkan waqad dimil akhassa fil iswali waqad diman masyita fil iswali wa fil hadir badil zal asra wa yubihul ghaibu fihi wasla wa qadayat nafsi ma'al fi'l kusilu wiqayatin wa laysa tadbir wa laitani basya wa laitina wa ma'ana iswabul mukhayyar fil baqiyati wa tiraran khaffara minni wa amin ma'luman wassalam wa fil laduni laduni fallafi qaddi wa qaddi wa ayyul qadiyah ismu ayyul sama ala wajah dan seterusnya. Itu Al-Quran ada 1000 bait, ada 1000 yang begitu-begitu, ada 1000. Jadi waqad dimil akhasa kalau nyambung domir. Saya ngomong di Masjid Al-Hilal karena saya yakin di sini orangnya udah alim semua. Dari cara duduknya udah kelihatan orang alimnya. Qad dimil akhasa ada kata ganti atau domir yang mutakalim, ada yang mukhatab, ada yang ghaib. Kalau mau disambung, mutakalim dulu, mukhatab dulu, ghaib dulu. Mutakalim itu orang pertama, mukhatab orang kedua, ghaib orang ketiga. Saya kasih contoh, apa itu kamu? Aku memberikan kamu sesuatu. Jadi saya itu kamu baru dia. Makanya terinspirasi dari cara ya nyambung domir ini. Begitu di dibilang sama abang saya udah alhamdulillah bisa sama Pak RW sama TKM ya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa barokah. Pada pertemuan kita yang singkat ini yang bilang akhir tahun ya, mudah-mudahan bukan dari akhir umur kita. Biarin tahun terakhir asal umur kita jangan apa berakhir dulu ya.
pertanyaan yang dijawab secara lugas dan bijak oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali itu salah satu menantu Rasulullah yang sampai Nabi sendiri, Rasul sendiri memberinya gelar sebagai babul ilmi. Apa itu babul ilmi? Pintunya ilmu pengetahuan. Nabi bilang, "Ana baminatul ilm wa aliyun bab." Aku adalah kotanya ilmu, kata Nabi. Wa aliyun bab, wa itu adalah pintu gerbangnya masuk ke dalam ilmu saya. Ini luar biasa, menunjukkan tingginya kemampuan intelektualitas dia dimiliki oleh Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali menjawab 3 pertanyaan ini luar biasa, dan ini bisa menjadi sebuah ibrah atau pelajaran renungan buat kita. Yang pertama tentang ma khairul a'mal. Amal apa yang paling baik? Yang kedua, ma khairul ayyam. Hari apa yang paling baik? Yang ketiga, ma khairul syuhur. Bulan apa yang paling baik? Jadi ini 3 pertanyaan. Amal apa yang paling baik? Bulan apa yang paling baik? Kemudian apa lagi? Khairul ayyam, khairul syuhur, hari apa yang paling baik? Kata Sayyidina Ali, kalau pertanyaan yang 3 ini disampaikan oleh seluruh ulama yang ada di Masyriq dan Maghrib, artinya dari ujung kulon sampai ujung wetan, dari barat ke timur, maka ketika ditanya 3 pertanyaan ini, maka jawabnya hampir sama dengan Sayyidina Ali. Apa jawabannya? Ketika ditanya ma khairul a'mal, amal apa yang paling bagus? Pasti para ulama ini jawabnya as-shalah. Amal yang paling bagus adalah salat. Karena salat itu imadul din, tiangnya agama. As-shalah imadul din, faman aqamaha faqad aqamad din, wa man tarakaha faqad hadani. Salat itu ibarat tiangnya agama. Siapa yang menegakkan sholat, berarti dia menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan sholat, berarti menghancurkan agama. Berarti yang menghancurkan agama ini bukan cuma orang-orang yang benci sama Islam. Orang Islam yang kagak sholat itu juga menghancurkan agamanya. Jadi Islam itu hancur. Salah satu faktornya banyak pemeluknya, banyak penganutnya yang mengaku Islam tapi kagak apa. Bahkan ada yang sampai ngirit lah sholat cuma 2 kali setahun. Paket hemat itu udah hemat banget. Ya, setahun 2 kali. Idul Adha sama Idul Fitri. Itu juga datangnya belakang. Datangnya apa? Pasti kata Sayyidina Ali ini jawabannya para ulama-ulama itu yang paling bagus amal-amal itu sholat. Tapi kata Sayyidina Ali, wah ini sesungguhnya kalau menurut saya tanpa menyalahkan ulama-ulama seluruh dunia, kata Sayyidina Ali, kalau pertanyaan itu diletakkan ke saya, maka akan saya jawab afdhalul a'mal ma yaqbalullahu ta'ala minka sawa'un kanat qalilatan aw katsiratan. Amal yang paling bagus itu menurut saya, kata Sayyidina Ali, adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar sedikit asal diterima, itu paling bagus. Banyak kalau ditolak kagak. Ini cerdasnya Sayyidina. Sekarang orang berinfak pada kotak amal.
dia ngasih 2.000, diterima oleh Allah. Ada yang ngasih 100.000, enggak diterima. Bagusan mana? Bagusan mana? 2.000. Mantas kotak amal isinya 2.000. Karena logika berpikirnya apa namanya? Ya kayak gitu. Tapi kalau saya tanya, infak 2.000 diterima, 100.000 diterima. Bagusan yang mana? Bagusan yang mana? 100.000. Ini artinya apa kata Sayyidina Ali? Yang paling bagus dari seluruh amal itu kalau diterima. Sedikit saja kalau diterima bagus, apalagi banyak. Jangan dibalik. Ngapain banyak kalau nggak diterima? Mendingan apa? Pantas orang amal bisik, orang isinya ribuan dulu, menggokkan orang. Duit dibuka, ya berbuat, membul mukanya. Kadang-kadang yang logam bekas kerokan dia apa namanya? Dimasukin ke kotak amal. Alasannya apa? Daripada dibuang mendingan diamalin. Amalannya kayak gini, tapi masuk surga itu pengen bareng sama Nabi. Kira-kira nyambung apa enggak? Nyambung apa enggak? Makanya kalau yang paling bagus itu yang diterima. Kalau yang diterima itu jangankan sedikit, banyak diterima. Sedikit aja kalau diterima bagus. Tapi jangan kita artikan nanti udah sedikit aja, yang penting apa? Ini amal yang paling bagus ini Sayyidina Ali. Kalau para ulama bilang itu adalah sholat, menurut saya adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah. Apalagi ini sholat subuh. Sebelum sholat subuh ada qobliyah, 2 rakaat sholat. Kata Nabi, rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar nilainya lebih hebat dari dunia dan seluruh isinya. Kita bisa bayangkan gimana sih 2 rakaat doang, masa dunia sama isinya kalah. Pendekatan rasionalnya begitu. Kita punya dunia yang banyak, katakan ya, kontrakan sampai 299 pintu. Satu pintu lagi kurang 300 ya. Pintu lagi jadi 3. Mobil banyak. Mobil apa? Kemudian duit banyak. Bini satu ya. Ngomong banyak takut bininya. Semuanya dunia dia kuasai. Begitu dia meninggal dunia, ada yang ditolak. Mobil sampai 10. Begitu dia mati, satu aja mobil nggak ada yang dibawa. Kontrakan ratusan. Begitu dia mati, jangankan 1 pintu, engsel aja ada bawa. Ada benar kontrakan mati 2 engselnya. Tapi 2 rakaat sholat fajar ini, 2 rakaat qobliyah subuh, kalau kita diterima oleh Allah, melahirkan atau menghasilkan pahalanya itu kita bawa sampai kita mati dan terus sampai hari kiamat. Sementara dunia yang begitu banyak nggak ada kita bawa. Pahala 2 rakaat qobliyah subuh kita bawa. Itulah yang dimaksud 2 rakaat sholat subuh lebih afdal dari dunia dan seluruh isinya. Lalu jangan bapak-bapak ngomong begini, udah sholat qobliyah aja, giliran subuhnya dia pulang. Udah dapat banyak. Cara berpikirnya dirubah lagi. Kalau 2 rakaat nih sebelum subuh aja yang gak wajib seperti itu keutamaannya, apalagi sholat subuhnya. Berarti kehilangan sholat subuh atau meninggalkan sholat subuh ada sebuah kerugian yang sangat dahsyat.
mikir, lu kan nggak sholat subuh, buat tadi udah kopiah, itu juga udah dapat banyak. Jadi kalau berpikir begitu rusak nanti kita. Makanya di pesantren diajarkan namanya ilmuologi, cara berpikir itu diajar, bukan cara kerja doang. Orang kerja, ada caranya. Bikin kue juga ada caranya. Nyayur juga ada caranya. Bikin kerupuk ada caranya. Berpikir juga ada caranya. Maka diajarkan ilmuologi itu namanya. Ilmuologi. Jadi kalau ini diterima luar biasa. Pernah nih, ini lewat sengaja nggak apa-apa ya. Bener nih, bagi 8 kuat. Saya juga kuat. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi ya, ada satu kisah ketika Nabi Sulaiman kan terkenal paling kaya. Nabi ada yang kaya sama, ada yang miskin banget. Ada yang paling miskin, sampai yang punya bini. Siapa? Nabi Isa. Nabi Isa itu gak punya istri. Makanya kalau umat Nabi Muhammad jangan jomblo. Ya, jangan apa? Jomblo tuh anak-anak muda suruh ya masyarakat syabab, suruh nikah dulu kalau udah apa namanya, udah punya kemampuan. Kita itu umat Nabi Muhammad, bukan umat Nabi Isa. Ini kadang-kadang ikutin kayak Nabi Isa, ya. Gak apa namanya demoni. Ketika ada seorang raqil ghanam, penggembala, gembala kambing, tukang muda, kambing ya banyak, dia lagi ngamuk. Tiba-tiba dari kejauhan dia lihat Nabi Sulaiman jalan nunggal apa, naik apa namanya, ya kuda yang mahal, kemudian diiringi para pengawalnya. Dia lihat, kata tukang ngamuk, enak banget kayak Nabi Sulaiman, kemana-mana dia dikawal, dia ngikutin banyak. Makanya sampai sekarang kalau orang kaya pengawalnya banyak. Sampai gini hari itu orang kalau kaya duitnya banyak, kemana-mana ada aja dikirim. Kalau orang susah makan sendiri, masak sendiri, tidur sendiri, malam-malam sendiri, jalan kemana-mana yang negor kagak dan nyapa. Tapi kalau orang kaya hewan tadi itu yang ngawal, yang negor, yang kagak saudara, kamu saudara. Orang karena apa namanya, karena apa? Dan nanti mendekati kiamat menuju. Kata Nabi salah satu tanda kiamat itu Rabbul Mal, pemilik modal, orang-orang kaya itu nanti diagung-agungkan, dikultuskan. Ada ustaz nih datang, ya ustaz susah ustaznya. Ada orang kaya punya bantuan, itu ustaz ada senggol-senggol. Berebut yang doanya siapa tuh? Itu karena manusia juga apa? Kurang menghargai dia. Padahal harta itu paling bisa binasa, tapi ilmu yang kita dapat dari dulu akan menyelamatkan kita sampai kehidupan akhirat. Jadi yuk orang bermal, nanti pemilik modal, orang-orang kaya mendekati kiamat memang diputuskan di sini apa namanya, diagung-agungkan. Allah punya saudara susah, ditanya itu saudara lu ya yang mana? Allah yang ada di mana? Orang-orang ada kenal. Tapi kalau ada orang kaya, siapa itu yang mobilnya 5, yang rumahnya 7 tingkat setengah, nah masih bukan sama-sama, masih dekat, masih ada hubungan. Jadi Nabi Sulaiman dikawal banyak orang sampai-sampai Raqil Ghanam
penggembala kambing ini ngomong di dalam hatinya, enaknya Nabi Sulaiman, oh dia mulkan azimah, luar biasa Nabi Sulaiman dikasih kerajaan yang sangat luar biasa. Nah, omongan penggembala kambing ini dibawa oleh angin nyampein sama Nabi Sulaiman. Dengar Nabi Sulaiman ucapkan. Akhirnya dikata Nabi Sulaiman, pengawal panggil itu penggembala kambing. Begitu dipanggil, apa kata Nabi Sulaiman? La tasbi'atul wahidah fi sahifati rajulin afdal mimma utiya Sulaiman. Satu ucapan tasbih, kita ngomong diucap subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kita bertasbih satu kali aja kata Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sendiri yang kaya raya. Itu nilainya di sisi Allah lebih hebat dari kerajaan saya, dari kekayaan saya. Kenapa? Inna mulka Sulaiman yafna. Kerajaan saya itu bakal binasa. Sementara pahala Anda bertasbih meskipun satu kali, ya Allah akan terus kekal sampai hari ini. Makanya kita ya boleh kita mencari harta, tapi ingat harta pasti akan binasa. Jangan cuma harta, pahala yang dicari. Itu satu kalimat tasbih aja. Apalagi kalau kita tasbih baca doa, asal syaratnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ini kan pertanyaan pertama, Abdullah, amal yang paling bagus, amal yang diterima oleh Allah. Yang kedua, ma khairul ayyam, ma khairul syuhur. Hari apa yang paling bagus? Kata Sayyidina Ali, kalau pertanyaan ini disampaikan oleh seluruh ulama, pasti jawabannya akan sama. Apa jawabannya? Khairul ayyam yaumul Jumat. Hari yang paling bagus adalah hari Jumat. Kenapa? Fihi sa'atul mustajab. Hari Jumat itu adalah waktu yang mustajab. Jadi kalau siang yang Allah sediakan waktu mustajab cuma di hari Jumat. Tapi kalau malam, setiap malam ada waktu mustajab. Itulah istimewanya hari Jumat. Maka sekarang ada tren Jumat berkah. Jumat berkah itu jangan diartikan kalau sedekah mungkin aja punya duit 100.000 kalau sedekah mungkin Jumat baru hari Senin Selasanya mati kagak jadi tidak namanya hari Jumat. Jumat berkah artinya apa? Karena itu adalah hari yang paling bagus, maka ibadah yang dilakukan di hari itu juga punya nilai yang lebih bagus. Bukan berarti Jumat berkah itu kalau berbuat baik sedekah kita nungguin hari Jumat. Kalau begitu usuran membagi-bagi, DKM dibagi, bagi, kita dibagi, habis usuran 12 miliar kan mungkin hari Jumat aja. Tahu-tahu 2.000 koma, kata merokok habis buat aturan mendapat jadi apa? Jadi Jumat berkah itu artinya apa? Saya katakan tadi kalau hari paling bagus ya, maka harus disesuaikan pekerjaan di hari Jumat juga harus bagus. Kalau hari Jumat nggak ibadah itu namanya hari Jumat bukan Jumat berkah tapi Jumat musibah, Jumat bencana. Kadang-kadang kan orang begini, alhamdulillah sudah gua banyak padahal gak pernah sholat puasa Ramadan dibanggain sahur
bangun sahur rajin, puasanya pernah puasa, matinya cakep banget. Hari Jumat, udah gitu matinya di masjid lagi. Harinya bagus, tapi apakah amal yang dia kerjakan itu bagus sesuai dengan harinya? Belum tentu. Ada orang mati di hari Jumat, matinya di masjid, lagi ngapain? Nyolong mie di atas, dikejar-kejar kesetrum, mati. Satu waktu maling matinya di masjid. Apa kita bilang begitu? Si anu bapak sholat, bapak puasa, ini matinya hari Jumat, yang ustaz itu lagi mikir kemarin matinya Selasa. Atau harus kita bilang seperti hari ini bagus. Makanya kata Sayyidina Ali, hari yang paling bagus kalau ditanyakan oleh para ulama sedunia, pasti jawabannya yang paling bagus hari Jumat. Ada waktu mustajab di situ. Tapi menurut saya, Sayyidina Ali, hari yang paling bagus itu adalah hari di mana takhruju bihi minad dunya mu'minan. Hari di mana kamu meninggalkan dunia dalam keadaan beriman. Itu hari yang paling bagus. Jadi kalau orang wafat meninggal dunia di dalam iman dan Islam, itu hari yang paling cakep buat dia. Hari apa? Asal matinya Islam, matinya itu hari yang paling bagus. Daripada mati di hari Jumat tapi dalam maksiat. Maka Sayyidina Ali luar biasa tingkat kecerdasannya. Dalam kitab Nahjul Balagha juga ada sebuah keterangan ketika Sayyidina Ali bicara tentang hari raya Aid. Itu kan hari biasanya kita mengartikan hari raya Idul Fitri, Idul. Tapi Sayyidina Ali lain lagi. Apa itu hari raya? Hari kemenangan. Jadi yang berhak untuk merayakan kemenangan itu yang berperang, perang melawan hawa nafsu. Ini kadang-kadang nggak ikut perang tapi ikut merayakan apa? Kemenangan. Puasa, terawih, tapi hari raya ini orang-orang kawin dulu dari bulan pertama sampai terakhir. Kata Sayyidina Ali, hari raya itu hari kemenangan. Jadi ketika kita sudah perang melawan hawa nafsu, patut kita rayakan. Maka itu hari raya. Oleh karena itu kata Sayyidina Ali, hari raya itu tidak cuma Idul Fitri dan Idul Adha. Apa kata beliau? Kullu yawmin la tafsilah bahwa idul. Setiap hari di mana kamu tidak jadi berbuat maksiat, itu adalah hari raya buat kamu. Ada orang dari pagi niat benar, pengen rampok, pengen begal, pengen mencuri, tahu-tahu gak jadi, dia batalkan. Orang itu sudah berhak untuk menjadikan hari itu sebagai hari kemenangan, hari raya. Kenapa? Karena tadinya mau berbuat maksiat, jadi gak jadi, patut dia rayakan. Maka konsep hari raya menurut Sayyidina Ali lebih luas dari cuma sekedar Idul Adha dan Idul Fitri. Ini termasuk jika ditanya hari yang paling bagus, hari ketika orang meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan wafatnya kita nanti dalam iman dan Islam. Itu disebut dengan husnul khotimah. Yang ketiga yang terakhir, ma khairu syukur. Bulan apa yang paling bagus? Kata Sayyidina Ali, kalau ulama-ulama seluruh dunia ditanya tentang bulan yang paling bagus, pasti jawabannya bulan Ramadan. Kenapa? Di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, ada peristiwa Nuzulul Quran, ada ibadah yang menjadi salah satu rukun
Islam itu ibadah puasa di bulan Ramadan. Ada sholat sunnah yang tidak bisa dilakukan kecuali di bulan Ramadan. Sholat tarawih. Maka nggak ada orang bulan Rajab tarawih. Lu mau kemana? Al-Hilal. Ngapain tarawih? Lah, udah Ramadan belum? Ada yang begitu? Nah, itu khususnya. Jadi orang pasti jauh bulan yang paling afdal itu bulan. Tapi kata Sayyidina Ali, orang kalau cerdas beda, jauhnya beda, lebih universal, lebih umum jawabannya itu. Kata Sayyidina Ali, bulan yang paling baik itu adalah antatuba fihi ilallah taubatan nasuha. Bulan di mana kamu bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Mau bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, apalagi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Shafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil. Mau bulan apa saja, ketika kamu tobat di bulan itu dengan tobat nasuha, itu adalah bulan yang paling baik buat kamu. Daripada dikasih hidup di bulan Ramadan, bukan dia tobat, dia maksiat. Tetapi dikasih hidup di luar bulan Ramadan, dia tobat. Buat dia bulan terbaik ketika dia tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa jawaban apa namanya? Sayyidina. Dan itu dalam kitab Syarah itu dijelaskan. Ada satu hadis Nabi dalam kitab Syarah ditulis, rubba dzambin adkhala shahibahul jannah. Kadang-kadang dosa yang kita kerjakan, dosa yang dilakukan oleh seseorang jadi penyebab dia masuk ke dalam surga. Jadi yang bisa jadi sebab orang masuk surga bukan cuma amal soleh, tapi dosa yang dikerjakan oleh orang kadang-kadang bisa jadi sebab dia masuk surga. Begitu Rasulullah mengatakan ini, para sahabat bertanya, "Qalu ya Rasulullah, kaifa yakunu hadza?" Para sahabat pasti komen, "Ya Rasul, bagaimana ini bisa terjadi? Masa dosa bisa bikin orang masuk surga? Nanti kalau begitu orang pada berbuat dosa." Apa jawabannya? La yazal ta'iban ila Allah Ta'ala wa khaifan hatta yalqa Allah Azza wa Jalla. Ketika orang itu berbuat dosa, melakukan maksiat, dia sadar habis berbuat dosa, sadar habis berbuat maksiat, dia tobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Begitu tobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya, mati dia, Allah ambil rohnya, masuk surga. Makanya kita nggak tahu orang itu matinya seperti apa, hanya Allah yang banyak at-taib minal dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang tobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Kita nggak boleh merasa ahli ibadah itu kalau ibadah saya paling betul. Itu kan sekarang lagi sehat, lagi ekonomi mapan, lagi istri namanya baik sama kita. Tapi belum tentu nanti ketika Allah uji, badan sakit-sakitan, ya ekonomi murah, ini keren, ya udah badan kita kagak enak badan, ya bini ngomel dulu, ya apakah kita mulai istiqomah di dalam ibadah kita? Makanya sombong itu penyakit yang paling berbahaya. Jangan ujuk. Kita yang ahli ibadah minta kepada Allah supaya ibadah kita diterima dan terus sampai akhir hayat. Banyak orang yang tadinya
agar Tuhan uji. Makanya apa namanya? Ta'atun awrasa izzan wastikbar, ketaatan yang membuat kita jadi merasa mulia, menjadi sombong, itu masih kalah dengan maksiatun awrasa zillah, maksiat yang membuat orang itu merasa hina di hadapan. Ada orang berbuat maksiat, dengan maksiat ini ketika dia merasa hina, akhirnya istighfar, tobat kepada Allah. Ada orang yang rajin ibadah, tapi dengan ibadahnya dia merasa mulia, merasa paling dekat kepada Allah. Kalau orang lain nggak bisa dekat dengan Allah, kalau dia bisa dekat karena merasa ibadah paling banyak. Tapi orang yang berbuat maksiat, dia merasa rendah diri di hadapan Allah, merasa hina, kemudian dia tahu itu jauh lebih mulia. Dalam kita hakikat menjelaskan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada berkahnya, dan pertemuan kita ya menjadi pertemuan yang menghasilkan keberkahan. Dari saya cukup sekian. Kalau ada salah kata, ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Paling tidak saya sudah kenal sama Eka, semua penasehatnya, sama gurunya di sini ya di masjid. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita bisa berlanjut ya dalam koridor yang positif, dalam koridor yang baik. Dari saya cukup sekian. Ada pertanyaan ya? Dijawab. Ada pertanyaan? Ayo. Ya, kalau ada pertanyaan saya tutup dulu dan pertanyaan dulu ya. Ya. Ya, coba. Ini Kiai. Tadi Kiai menjelaskan ada khairul amal, ada khairul syukur, ada khairul ayam. Berkaitan dengan khairul ayam. Terkadang kita bertanya kepada ahlinya atau kepada orang yang kita anggap pintar ya. Kira-kira hari apa saya akan melaksanakan sesuatu? Ya. Nah, kata Kiai kan tadi pada saat kita menyatakan hari terbaik adalah pada saat kita mati dalam keadaan Islam. Gitu. Nah, dalam melaksanakan sesuatu misalnya kita perkawinan, sunatan segala macam. Kadang kita bertanya sama seseorang, hari apa yang terbaik? Jangan hari ini dulu. Apa sih nyungsep itu? Akhirnya kita sebagai masyarakat kan bingung. Ya, kita akan menentukan hari itu menurut pandangan Kiai bagaimana itu? Ya, apakah hari Jumat atau hari apa begitu? Terkadang kita bingung karena kita tidak ngikutin pendapat dia. Kita takut. Kita mengikuti di mana ini serba salah betul. Begitu Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebelum saya jawab sih duduk, bukan berdiri ya. Jadi kelamaan betul juga ini. Bapaknya. Jadi begini, ada pertanyaan dari Ustaz Bahtiar ya. Kalau kita mau ngadain hajatan, ya nanya hari apa yang baik? Ya, menurut ini hari ini. Sedangkan dalam penjelasan tadi, hari yang paling bagus buat kita. Ya, ini buat kita, bukan untuk acara kita. Kalau yang Anda tanyakan itu hari terbaik buat acara, kita mau ngadain acara yang paling bagus hari apa? Itu kan dilihat namanya konteksnya sosial. Ya, pasti nanti jawabannya macam-macam kalau konteks pertimbangan apa namanya lingkungan. Kalau hari ini ada barengannya, jadi hari ini aja, atau hari ini aja karena ini hari libur, kan itu konteksnya. Itu konteks sosial. Yang saya jelaskan ini konteks hubungan kita dengan Allah. Itu. Yang sudah pertanyaannya konteks sosial. Mau nanya hari apa nih paling bagus, sama juga kita mau dagang es. Nih, dagang es tanya saya mau dagang es bulan apa ya? Kita nanti dilihat kalau bulan musim hujan jangan. Ya. Ini musim hujan nih kata ini jangan dulu. Kan musim apa namanya? Musim panas. Itu konteks sosial. Kalau yang saya jelaskan ini adalah konteks bagaimana hubungan kita dengan Allah yang paling baik ketika apa? Tuh, ketika kita wafat dalam keadaan iman. Gitu. Kalau itu nanti pertanyaan macam-macam. Ada tukang bakso nanya, nih saya mau buka bakso iya.
bagusnya bulan apa? Nanti dihitung-hitung. Oh bulan ini, bulan Desember aja dah. Kenapa? Itu musim hujan dingin, orang pada makan apa namanya? Bakso. Yang dagang musim